masa muda itu memang jatahnya gagal. Maka haruskan jatah gagalmu mumpung kamu masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Millennial Podcast Sigi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang tokoh pemuda atau sosok yang menginspirasi. Kenapa sampai saya sebutkan seperti itu? Karena proses-proses saya sendiri pun terinspirasi dari beliau. Baiklah, langsung saja. Dia adalah Muhammad Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Apa kabar ini Kak Iqbal? Baik, alhamdulillah. Ya, di sini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Kak Iqbal ini seorang pengusaha hidroponik atau petani sayur yang mengambil jalur hidroponik. Bagaimana sebutannya sebenarnya? Petani hidroponik. Oh, berarti petani hidroponik. Iya. Jadi masuk dalam kategori agrobisnis. Agrobisnis. Jadi pertanian kita masuk dalam ranah bisnis yang sudah menjadi profesi sehingga kita memilih untuk berhidroponik. Oke, ya, keren. Tapi di sini saya mau tanya ini dan Kak Iqbal kan di wilayahnya kita sendiri kan banyak petani tapi masih kurang berhidroponik. Ya. Mereka masih bercocok tanam itu di lahan seperti itu. Lantas kenapa Kak Iqbal sendiri pilihnya hidroponik begitu? Ya, yang pertama kita tetap mendukung pertanian di daerah kita kan, di Kabupaten Sigi ini. Artinya pertanian konvensional itu memang harus ada dan kita juga dukung. Dan hidroponik ini sebenarnya bermula kepada solusi terhadap pekarangan rumah yang terbatas, akan tetapi kita mempunyai kemauan untuk bercocok tanam. Nah, dengan keadaan halaman atau pekarangan rumah, nah itu intinya yang terbatas sehingga ada solusi pertanian berhidroponik seperti itu. Nah, ada juga kita mempunyai halaman yang luas, akan tetapi tidak didukung dengan suplai air yang bagus, sehingga kita mempunyai tanah yang tidak lagi produktif, sehingga kita olah menjadi hidroponik sebagai solusi. Oke. Berarti hidroponik ini solusi. Ya, solusi untuk keterbatasan lahan. Iya. Dan lahan yang kekurangan air seperti itu. Ya, yang tidak lagi produktif. Sejak musibah yang melanda daerah kita waktu gempa kemarin, nah ada beberapa LSM itu yang menawarkan program pemulihan ekonomi pasca bencana. Artinya masyarakat itu tidak lagi diberikan bantuan. Artinya bantuan beras, pakaian, sembako mereka putus karena ini bukan lagi masa tanggap darurat. Nah, setelah masuk masa transisi, mereka punya program pemulihan ekonomi pasca bencana. Artinya masyarakat dipulihkan kembali ekonominya supaya tidak lagi mengharap bantuan. Nah, salah satu program pemulihan ekonomi itu ada masuk hidroponik. Dan saya mengikuti program itu. Ada beberapa juga teman yang juga ikut, akan tetapi karena ya mungkin saja tidak sabar kan, akhirnya mundur. Ya kan? Kalau kata lagu itu, aku mundur alon-alon. Mundur pelan-pelan. Begitu. Jadi ya saya lah yang maksudnya yang bertahan sampai sekarang, bahkan sampai program mereka itu selesai, saya yang melanjutkan secara individu. Berarti teman yang lain itu mundur alon-alon, kalau Kak Iqbal maju alon-alon. Nah, makanya saya heran juga kan? Dulu kalau kita dari SD sejak kecil diajarkan dengan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Tapi yang mengherankan sekarang ini generasi milenial, kok lagunya aku mundur alon-alon. Nah, itu yang itu harus kita pecahkan bersama. Harusnya maju terus, maju tak gentar. Masa pemuda mundurnya alon-alon. Kalau anak SD berapa gitu?
Sebelumnya Kak Iqbal pernah sekolah atau menimba ilmu di pertanian? Sama sekali tidak pernah. Oh berarti Tidak pernah basicnya di pertanian. luar biasa ya. Berarti memang otodidak begitu? Ya, otodidak. Itu tadi karena pendampingan dari beberapa LSM yang masuk, kita diperkenalkan dengan pertanian hidroponik sebagai pemulihan ekonomi pasca bencana, sehingga dengan informasi awal yang kita dapatkan itu mulai kita kembangkan, ya kan? Kita kembangkan, kita lihat lagi di YouTube dan lain sebagainya, akhirnya pelan-pelan seperti itu. Sudah berapa lama Kak Iqbal berhidroponik? Ya, sejak berhidroponik itu November 2018. Akan tetapi setelah mulai diseriusi itu awal 2019. Nah, Januari 2019 sudah mulai diseriusi sebagai skala rumahan dulu. Kemudian pertengahan 2020 sudah mulai maju sedikit, kita harus skala industri. Berarti ini bukan sampingan lagi. Bukan lagi sampingan. Ya, untuk teman-teman sebelum kita lanjut, jadi hidroponiknya Kak Iqbal ini setiap kegiatan berhidroponik itu dia dokumentasikan, dia bikinkan video. YouTube-nya apa Kak Iqbal? Nah, YouTube itu nama saya sendiri, Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Iqbal. Seharusnya kalau dicari nanti, karena nama channel saya ini kan umum. Iya, mungkin akan banyak nama yang serupa kan. Jadi tulis saja di situ hidroponik Sigi. Hidroponik Sigi. Hidroponiknya Kak Iqbal ini ada nama kebunnya Kak Iqbal sendiri. Nama kebunnya itu hidroponik rindu hijau. Nah itu yang harus kita bedah di sini. Rindu hijau, artinya rindu hijau itu apa? Kak Iqbal. Ya, rindu itu nama anak saya. Oh iya. Kalau hijau itu singkatan juga, tapi kita fokus kepada tanaman yang kita ini warna sayur. Warna sayurnya hijau-hijau. Tapi kalau boleh tahu singkatan hijau itu sendiri apa itu? Supaya teman-teman juga tahu. Iya, hijau itu artinya hidroponik jasanya ulama. Ya. Akan melebar. Saya bisa hidroponik jasanya ulama ini saya akan melebar. Dan apa sebenarnya di balik singkatan hijau? Iya. Karena setelah program pemulihan ekonomi pasca bencana tadi itu, saya diberikan bantuan juga oleh salah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam dan dakwah. Jadi mereka yang memfasilitasi itu, sedikit saja bantuan, akhirnya saya mulai kembangkan. Jadi selanjutnya selain berhidroponik dan jadi YouTuber ini Kak Iqbal, di luar dua kegiatan itu, selain dari situ aktivitasnya Kak Iqbal apa atau kemana begitu? Kalau sekarang ini tidak punya aktivitas apa-apa. Oh berarti memang fokus ke hanya fokus urusan tanaman dulu. Tanaman dengan mendokumentasikan itu lewat YouTube. Siap. Hanya di seputaran Marawola saja, tidak ada kemana-mana. Tapi kayaknya Kak Iqbal ini sesigi ini tahu Kak Iqbal? Tidak juga. Saya 2018 juga kemarin dipercayakan sebagai ketua wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Siap, keren. Jadi itulah mungkin tadi sinkronisasinya apa itu. Saran Kak Iqbal untuk teman-teman di rumah atau teman-teman yang ingin juga berhidroponik itu harusnya seperti apa? Karena begini Kak Iqbal, banyak teman-teman biasanya ingin memulai usaha, ada dana, tapi takutnya dana itu akan habis digelontorkan di usaha tersebut tanpa ada pengembalian, jadi takut rugi seperti itu. Ya memang yang pertama itu jangan dulu buat langsung besar, langsung wah, jangan dulu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja, kan? Kita mulai dari bisa memanfaatkan jerigen bekas,
dan lain sebagainya secara sederhana. Kita perhatikan tumbuh kembang tanaman sambil kita perhatikan itu setiap hari. Kalau sudah matang, kita akan maju lagi sedikit demi sedikit, skala rumahan saja dulu. Nah, pertama kan skala hobi, skala rumahan, kemudian skala industri. Yang jadi permasalahan itu adalah kita baru memulai tapi langsung loncat ke skala industrinya, itu yang masalahnya. Tapi kalau kita mulai dulu dari skala hobi, ya namanya hobi ini mau rugi dulu tidak apa-apa, karena kan masih menjawab rasa penasaran kan? Iya. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah bagus, kita sudah paham cara kerjanya hidroponik ini, pasti akan kita bertemu dalam satu titik mau dijual kemana, ya kan? Pasti begitu. Marketingnya. Kalau masih dalam standar hobi, paling kita katakan biar kita makan sendiri saja dulu, biar cuma urusan kita dapur sendiri saja dulu. Nah, kalau sudah kita mulai kan, pasti ujung-ujungnya itu kita akan tanya mau dijual kemana. Itu pasti, dan semua orang pelaku usaha itu pasti arahnya ke situ. Setelah kita puas, kita makan sendiri, pasti bertanya mau dijual kemana. Nah, pertanyaan seperti itu pasti akan sudah mulai kita pikirkan ya. Oh, hidroponik pasarannya kemana semua? Kemana semua? Sebelum kita mulai menanam banyak itu, kita mau jual ke siapa ini? Nah, itu dia. Nah, saya seperti itu. Sebelum saya mau buat banyak, saya petakan dulu pasarnya, kan? Pasarnya. Dan alhamdulillah karena sudah ada yang rutin mengambil sebanyak 20 kilo per minggu. Itu rutin 20 kilo per minggu. Akhirnya saya berpikir juga, nah setelah saya dapatkan pasarnya mau dijual kemana, saya sudah dapatkan, berarti saya tidak mungkin hanya dengan lubang tanam yang seadanya itu. Berarti saya harus kembangkan. Dan di sini saya pikir juga, kalau saya kembangkan artinya saya tidak akan rugi juga kan. Saya buang modal besar untuk memperluas tanaman, di satu sisi sudah ada yang backup ini. Ya. Berarti memang berproses memang. Nah, berproses dan jangan takut gagal sebenarnya. Jangan takut gagal. Kalau kata Hari Tanjung itu kan waktu dia datang di Palu lalu itu di hotel Mercure itu, kan dia bilang jangan takut gagal. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sampai gagal itu malas datang kepadamu. Dan masa muda itu waktunya gagal. Masa muda itu memang jatahnya gagal. Maka haruskan jatah gagalmu mumpung kamu masih muda. Itu sebenarnya memang kita masih terjebak dengan kata gagal, gagal. Padahal gagal itu berarti bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi yang harus dihadapi kemudian dilewati agar kita sukses. Bagaimana kita mau sukses kalau gagal saja kita takut? Kalau boleh tahu ini kayak Iqbal, harga per kilonya selada ini sendiri itu berapa? Nah, di kota Palu sendiri itu kita dari komunitas sendiri kan, kalau saya lihat mereka mengarahkan itu dengan harga 40.000 per kilo. 40.000 itu sudah lumayan. Kalau kita punya lubang tanam sekian 10 kilo satu kali panen sudah aman kan? Ukuran per kilonya itu kan kalau kayak ikat begini itu berapa ikat sampai 1 kilo? Sampai 10 batang. Oh, 10 batang seperti ini. Nah, dapat 1 kilo. Lumayan menjanjikan juga sebenarnya. Menjanjikan. Yang penting berproses. Ya. Nah, kalau ada yang datang langsung di kebun ya tidak apa-apa. Ada biasa penjual burger, sebagainya yang ecer-eceran, tidak apa-apa. Biasa datang ambil 10.000, datang ya tidak jadi masalah. Kalau 10.000, kalau yang diecer dulu 10.000 itu dapat berapa batang? 2 batang. Iya. Siap. Dan memang sekarang di lingkungannya kita juga Iqbal banyak memang olahan makanan yang burger sekarang itu sandwich dan apa yang namanya itu kayak kebab. Itu
itu banyak sekali. Banyak sekali jamur. Nah, kalau teman-teman ingin membeli ini Kak Iqbal, datangnya kemana? Kemana kebunnya Kak Iqbal? Kalau datang ke kebun, ada di Desa Binangga, itu nanti datang saja di tempat itu. Kalau mau dijelaskan itu berkelok-kelok jalan. Siap. Tapi kalau nanti akan saya sampaikan nomor telepon kan? Oke, berarti via telepon. Ya, via telepon. Ada di deskripsi nanti. Iya, di deskripsi. Akunnya sendiri ada Kak Iqbal, akun Instagram mungkin atau Instagram Rindu Hijau. Oke, Rindu Hijau. Nah, follow teman-teman Rindu Hijau. Nanti di follow back dengan Kak Iqbal. Iya. Meskipun kita hujan-hujan begini, kayak semangat dan iya. Apalagi kita sekarang ini kan berada di situasi pandemi kan. Jadi itu juga. Semua aktivitas itu ya bisa dikatakan lumpuh. Tapi kan bukan berarti kita harus menjadi alasan untuk di rumah saja itu tidak berbuat apa-apa kan? Di rumah saja itu tetap berbuat. Ya, kalau di luar dari itu Kak Iqbal, menurut Kak Iqbal sendiri itu situasi pandemi, sudut pandangnya Kak Iqbal itu bagaimana sebenarnya tentang situasi pandemi COVID yang dari berapa bulan yang lalu selalu jadi kayak drama kita ini Kak Iqbal? Intinya pandemi itu sebagai bencana yang mewabah dunia kan? Artinya di satu sisi ada yang mengatakan tidak percaya dengan COVID. Kalau saya sendiri entah betul atau tidak itu, ya kita tetap waspada kan. Artinya sudah banyak juga yang diberitakan orang yang terkena gejala COVID itu menandakan bahwa COVID itu nyata. Orang yang sampai meninggal juga dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak percaya juga kita harus waspada seperti itu. Berarti tetap waspada. Tetap jaga karena ini barang ini kan kita tidak lihat. Seandainya bisa dilihat, maka kita bisa tahu caranya menghindar kan. Namun kita kan hanya tahu cara mencegahnya saja, jangan sampai terkena atau gitu. Kita kembali ke hidroponik Kak Iqbal. Bagaimana dukungan keluarga sendiri tentang Kak Iqbal berhidroponik itu? Iya, alhamdulillah dukungan keluarga sangat mendukung. Awalnya mereka juga kaget, apa ini ditanam di pipa ini. Tapi karena melihat setelah siap panen itu, oh seperti ini kan. Jadi karena kenapa tidak kalau kita sudah bisa buka dalam bentuk usaha yang bisa menghasilkan, ya pasti didukung. Siap. Keren. Itu Kak Iqbal satu kali panen itu biasanya Kak Iqbal dapatnya berapa kilo? Nah, ini saya kan berlakukan pola tanam. Oke, pola tanam. Jadi pola tanam itu dengan 2000 lubang tanam yang ada dengan saya sekarang itu, saya proyeksikan tiap minggu sekali panen. 2000 lubang tanam. Jadi 500 lubang tanam yang panen seminggu kan? Iya. Dalam seminggu. Kita tidak panen satu kali 2000 itu. Tidak panen serentak. Kita tidak tanam satu kali sehingga kita tidak panen serentak. Jadi kita bikin pola tanamnya supaya bisa panen konsisten. Jadi kalau 500 lubang tanam per minggu itu bisa menghasilkan 50 kilo. Oke. Nah, akan tetapi kan 50 kilo itu bukan berarti ini juga. Kadang juga ada juga yang tidak sampai tanaman yang tidak sampai bobotnya. Atau juga ada juga teman-teman yang datang langsung ambil di situ. Jadi kadang berkurang juga kan. Semoga usahanya Kak Iqbal lancar terus berkembang dan YouTube-nya juga seperti itu. Ya, sama juga. Ini juga akan berkembang terus ini. Siap, kita saling support. Makanya itu
sering-sering nonton. Jangan lupa klik like jika Anda suka, share bila bermanfaat, dan tinggalkan jejak positif di kolom komentar. Dan jika ingin berlangganan, silakan saja subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, itu. Saya diwakilkan Kak Iqbal saja. Terima kasih Kak Iqbal untuk waktunya. Next time kita ketemu lagi. Sebelum itu Kak Iqbal, di sini kan saya punya rencana ini yang saya undang kemarin itu istrinya Kak Iqbal, Mama Rindu. Saya di sini minta izin ke suaminya ini. Diizinkan atau tidak untuk istrinya duduk di situ nantinya? Nah, dia itu banyak juga followersnya. Nah, itu sebenarnya. Nah, Mama Rindu, suaminya sudah kasih restu. Next video Mama Rindu yang kasih. Oke, Kak Iqbal, terima kasih waktu itu. Supaya penonton lihat juga, kita ini kasih juga penonton itu standar COVID. Walaupun tidak pakai masker, tapi jaga jarak 1 meter ini standar sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.